Oke, kembali di channelku. Terima kasih yang sudah menonton di channel ini. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang duka di Malang yang terjadi sebab peristiwa Arema versus dengan Persebaya Surabaya. Teman-teman yang mungkin pecinta sepak bola di tanah air, dengan berita yang telah beredar di sosial media, kita juga sangat menyayangkan atau kecewa dengan tragedi ini. Tapi semua sudah terjadi dan semua sedang diusut. Semoga pihak yang terkait bisa terus menelusuri sampai tuntasnya tragedi yang terjadi di Malang. Kemudian juga buat keluarga dan saudara-saudara yang ditinggalkan oleh korban, yang bahkan korbannya lebih dari ratusan, yaitu kurang lebih antara 127, 129, dan bahkan ada berita yang valid dari keluarga atau saudara kami yang ada di daerah Malang itu hampir menuju di angka 200, guys. Maka dari itu para pecinta sepak bola, bahkan tragedi ini sampai menjadi berita internasional. Beberapa klub di Liga Inggris dan klub-klub lain yang terkenal di luar sana juga ikut mengomentari tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Berikut juga kita akan tampilkan atau kita lihat sedikit cuplikan yang mungkin terjadi di stadion, yang mungkin teman-teman juga sudah tahu beritanya dan juga sudah tahu mungkin bagaimana persisnya, karena mungkin teman-teman juga adalah yang juga menonton atau melihat secara langsung datang di stadion ketika Arema bermain dengan Persebaya. Oke, kita lihat dulu videonya dan mungkin ini akan menjadi salah satu perhatian untuk kita semua, betapa ricuhnya, betapa chaosnya kejadian yang saat itu terjadi di stadion. Nah, ini kalau dilihat, guys, ini korban-korban sudah berjatuhan kan gitu, guys. Nah, dan menurut berita ya, karena berhimpit-himpitan dengan pintu yang mungkin terbatas dan juga pemain atau supporter yang di situ melihat terjadinya kericuhan, mulai berhamburan, yang mulai dari pemain dan juga pelatih semua masuk ke base. Nah, kalau kita lihat terjadinya video ini ya, para supporter itu sudah banyak sekali yang berjatuhan. Menurut berita yang beredar, mereka berjatuhan karena berdesak-desakan dan juga karena takut terkena gas air mata yang ditembakkan oleh aparat. Kita juga tidak bisa bilang siapa atau bagaimana, mungkin karena kita juga tidak ada di lapangan. Tapi mungkin teman-teman yang tahu bisa cerita lengkapnya gimana, atau cerita bagaimana kronologi aslinya di lapangan di kolom komentar. Nah, sebab terjadinya tragedi ini, guys, menyebabkan banyak pihak yang mungkin dirugikan. Nah, berikut juga kita akan lihat berita ya, atau video yang disiarkan atau diperskan oleh pihak kepolisian, yaitu tentang Arema dan Surabaya di Kanjuruhan kemarin itu. Kita lihat, guys. Atas terjadinya kejadian ini, di mana terjadi pertandingan sepak bola antara Aremania dan Persebaya, Polri beserta penyelenggara serta instansi terkait sudah melaksanakan rapat beberapa kali, sehingga pertandingan ini tadi disepakati hanya dihadiri oleh supporter dari Arema saja.
sehingga tidak ada supporter dari Persebaya. Sedangkan Persebaya penontonnya melaksanakan nobar dari tempat beberapa titik yang ada di Surabaya. Pertandingan hari Sabtu ini berlangsung dari pukul 20.00 sampai 22.00. Jadi pertandingannya itu dimulai di jam 8 malam guys. Dan sebenarnya ada juga teman-temanku ya yang dia datang langsung ke Malang. Dia itu datang dari Jawa Tengah sini, kemudian dia datang ke Malang. Itu insya Allah pemberangkatannya sebelum hari H tentunya. Dan dia datang dengan membeli tiket VVIP guys. Dalam prosesnya kemenangan ada di Persebaya 3-2 dengan posisi. Terkait dengan proses pertandingan tidak ada permasalahan. Skornya itu ada di angka 3-2, yaitu dimenangkan oleh Persebaya. Semuanya selesai. Permasalahan terjadi pada saat telah selesai, terjadi kekecewaan dari para penonton yang melihat tim kesayangannya yang tidak pernah kalah selama 23 tahun bertanding di kandang sendiri, tidak pernah kalah, namun pada malam ini mengalami kekalahan. Rasa kekecewaan itulah yang menggerakkan para penonton turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari. Nah, kalau versi dari pers kepolisian, mereka menyampaikan bahwa turunnya oknum supporter Aremania yang turun ke lapangan itu karena mereka merasa bahwa tidak terima dengan kekalahan yang mereka terima, yang mana menurut rekod Persebaya dengan Arema ketika bermain di Malang itu tidak pernah kalah guys. Arema itu kemudian tidak terima katanya dari pihak kepolisian. Para pemain dan ofisial untuk menanyakan kenapa sampai kalah atau melampiaskan. Oleh karena itu, pengamanan melakukan upaya-upaya pencegahan dan melakukan pengalihan supaya mereka tidak masuk ke dalam lapangan ataupun mengejar para pemain. Dalam prosesnya itu, untuk melakukan upaya-upaya pencegahan sampai dilakukan gas air mata karena sudah anarkis, sudah mulai menyerang petugas, sudah merusak mobil, dan akhirnya karena gas air mata mereka pergi keluar ke satu titik di pintu keluar, yaitu kalau nggak salah pintu 10 ya atau pintu 12. Nah, kalau menurut dari pihak kepolisian ya, kericuhan itu justru datang dari para supporter. Nah, para supporter inilah yang kemudian membuat aparat bertindak untuk menembak gas air mata, yang membuat supporter ini kocar-kacir ya ke satu titik untuk mereka menghindar dari tembakan gas air mata. Kemudian terjadi penumpukan. Di dalam proses penumpukan itulah terjadi sesak napas, kekurangan oksigen, yang oleh tim medis dan tim tergabungan ini dilakukan upaya penolongan yang ada di dalam stadion. Kemudian juga dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit. Dalam kejadian tersebut telah meninggal 127 orang, 2 diantaranya anggota Polri dan 125. Yang meninggal di stadion ada 34, kemudian yang lain. Dan menurut kepolisian dari angka yang tadi disebutkan ada 2 ya aparat kepolisian yang ikut meninggal di dalam kejadian ini guys. Miris juga kan guys. Jadi supporter sebanyak itu kemudian mereka datang untuk menonton sepak bola di Malang untuk membela tim kebanggaannya, pulang tinggal nama saja guys. Meninggal di rumah sakit pada saat upaya proses penolongan. Lalu ada 13 mobil yang rusak. 10 diantaranya mobil dinas milik Polri, antara mobil patroli, mobil truk Brimob, mobil Tatwal, mobil K9, dan juga ada mobil pribadi.
Kemudian masih ada 180 orang yang masih dalam proses perawatan. Tadi dilakukan pengecekan langsung oleh kami dari terkait dengan upaya-upaya penyembuhan kepada yang sedang dirawat. Lalu kami juga ingin menyampaikan bahwa dari 40.000 penonton yang hadir kurang lebih, tidak semuanya anarkis, tidak semuanya kecewa, hanya sebagian, yaitu sekitar 3.000 yang masuk turun ke tengah lapangan, sedangkan yang lain itu tetap mereka diam di atas. Nah, sebab itu guys ya, dari keterangan dari polisian tadi menyimpulkan bahwa kalau terjadi kericuhan di lapangan, menurut mereka ya, tindakan yang efektif adalah dengan menembakkan gas air mata. Di versi ini ada juga berita yang menyampaikan bahwa langkah kami seperti itu sudah sesuai dengan prosedur. Tapi ternyata secara undang-undang FIFA guys, ketika dicek untuk penggunaan pengamanan dengan menggunakan gas air mata itu ternyata termasuk sebuah larangan guys. Benar atau tidak bagi teman-teman yang tahu silahkan komen di kolom komentar ya guys. Barangkali kita bisa saling sharing guys. Nah, selanjutnya dampak dari tragedi ini tentu mengenai banyak pihak guys, termasuk timnas Indonesia kita yang sedang on fire-nya ini guys. Nah, berikut kita lihat beritanya seperti apa guys. Di sini disebutkan ya bahwa Sintayong termasuk pelatih Indonesia yang mampu ya membawa Garuda Nusantara, Garuda kita Indonesia untuk maju ke kancah internasional dengan baik. Nah, tapi sebab tragedi ini ternyata kabar meninggalnya puluhan supporter di Malang sudah didengar oleh FIFA guys. Wakil FIFA di Indonesia menyatakan seluruh liga sepak bola di Indonesia terancam dibekukan kurang lebih 8 tahun guys. Coba bayangin, 8 tahun bagi kalian yang suka sepak bola, kemudian sepak bola tidak ada selama 8 tahun. Terus gimana guys? Kalian menonton apa? Menonton Upin Ipin terus. Dan kemudian korban meninggal sudah 60 hingga pukul 1. Ini berita yang kemarin ya. Padahal terupdate kan tadi udah kita sebutkan ya guys ya. Dan dengan seperti itu Sintayong pun dan perjuangan para Garuda kita Indonesia akan menjadi sia-sia guys. Karena FIFA telah menilai jelek pada Indonesia. Itu juga akan berpengaruh pada ranking kita di kancah internasional. Maka dari itu bagi teman-teman ya, dengan tragedi ini kita juga tidak lupa untuk berdoa untuk teman-teman yang sudah menolong, membantu, dan juga berdoa untuk teman-teman atau saudara kita yang mungkin meninggal di tragedi ini. Semoga keluarganya dan teman-teman atau sanak famili yang ditinggalkan bisa sabar, dan semoga sepak bola Indonesia kita semakin membaik, tidak ada lagi tragedi-tragedi seperti ini di masa depan. Semoga video ini bermanfaat dan semoga teman-teman sekalian bisa semakin menjunjung sportivitas untuk timnas Indonesia dan juga untuk liga-liga di Indonesia.